حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu yang mudah-mudahan senantiasa semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, amin. Seperti biasa, sebelum kita bersama-sama membaca sholawat mudhariyah, kita bertawassul kepada Allah lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lewat pembacaan qasidah mudhariyah. Mudah-mudahan semua apa yang kita inginkan yang baik-baik Allah kabulkan, dan siapapun yang sedang mengalami problem ataupun masalah segera diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita, keluarga kita, pasangan hidup kita, orang tua kita, keturunan kita, saudara-saudara kita mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Mari hadirkan niat hajat pembacaan kitab Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Insanul Kamil, melanjutkan Kamalu Khalqil Qalbil Muhammadi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Kamalu Khalqil Qalbil Muhammadi, sempurnanya penciptaan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila an qala ففي صحيح البخاري وغيره عن السيدة عائشة رضي الله عنه في حديث قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قالت السيدة عائشة قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر Faqala ya Aisyatu inna aini tanamani wa la yanamu qalbi. Dan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, juga di selain kitab Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an dalam hadis tentang bangunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Qalat Aisyah, berkata Sayyidah Aisyah. Jadi pernah Siti Aisyah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira." Aku mengatakan, kata Siti Aisyah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum witir?" Karena biasanya Nabi SAW witir dulu baru tidur. Ini suatu ketika Nabi terlihat tidur padahal beliau belum sholat witir. Apa jawabannya Nabi? Faqal ya Aisyah inna aini tanamani wala yanamu qalbi. Nabi mengatakan, wahai Aisyah, sesungguhnya mataku, inna ainayya tanamani, sesungguhnya kedua mataku tidur, wala yanamu qalbi, dan tidak tidur hatiku. Jadi Nabi walaupun matanya terlihat tidur, hatinya tetap sadar, sehingga tidurnya Nabi tidak membatalkan wudu. Dan tadi biasanya Nabi sebelum tidur beliau sholat witir baru tidur. Malam itu beliau terlihat tidur padahal belum sholat witir, tapi tidurnya Nabi tidak bisa dianggap seperti tidurnya manusia biasa. Karena kalau manusia biasa matanya tidur, hatinya juga ikut tidur. Kalau Nabi matanya merem, nutup, tapi hatinya tidak tidur. Nah, jadi berarti tetap seandainya Nabi setelah itu sholat witir pun dianggap seperti sholat witirnya orang yang belum tidur. Tidak menutup istiqomahnya Nabi, tidak memutus istiqomahnya Nabi. Kenapa? Karena sekali lagi tidurnya Nabi bukan seperti tidurnya manusia
biasa. Hatinya selalu sadar, seterusnya selalu sadar, nggak pernah nggak sadar sama sekali. Warwal Bukhari an Jabirin radhiyallahu anhu qal ja'at malaikatun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa naimun. Dan Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Jabir, malaikat itu pernah datang menghadap Nabi padahal Nabi dalam keadaan tidur. Maksudnya, jadi menghadapnya malaikat kepada Nabi itu, Nabi dalam keadaan tidur sama seperti menghadapnya malaikat kepada Nabi dalam keadaan Nabinya sadar. Kalau seandainya Nabi tidurnya seperti manusia biasa, didatangi malaikat, nggak ada fungsinya karena Nabinya lagi nggak sadar. Kalau memang Nabi tidurnya seperti manusia biasa, tapi karena Nabi beda, tidurnya tetap sadar sehingga malaikat datang pun berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada riwayat lain, pernah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, pernah Nabi itu bercerita, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal inni ra'aitu fil manam ka'anna Jibril 'inda ra'si wa Mikail 'inda rijli. Pernah Nabi itu bercerita, sesungguhnya aku mimpi lihat di dalam tidur seakan-akan Jibril itu ada di atas kepalaku dan Mikail ada di kakiku. Nabi cerita seperti itu. Jibril ada di atas kepala, Mikail ada di kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'duhum. Nah, sahabat yang dengar itu sebagian mengatakan innahu naimun, Nabi kan tidur. Maksudnya buat apa diceritain, nggak ada fungsinya karena itu hanya sekedar mimpi. Wa qala ba'dhum innal aina naimatun wal qalbu yaqdhan. Nah, dijawab oleh sahabat yang lain, sesungguhnya matanya Nabi tidur tapi hatinya sadar. Innal aina naimatun wal qalbu yaqdhan. Sesungguhnya matanya tidur tapi hatinya sadar. Maksudnya mimpi itu berarti benar sama seperti tidak mimpi. Jadi mimpinya Nabi itu hukumnya sama seperti tidak mimpi. Kalau Nabi melihat sesuatu dalam mimpi, itu sama seperti Nabi melihat sesuatu di luar mimpi. Karena sekali lagi hatinya selalu sadar. Kalau kita, hati-hati, kita jangan jadikan mimpi ini patokan. Kecuali mimpinya mimpi yang positif. Kecuali mimpinya mimpi yang baik. Contoh misalkan ada orang ngimpi didatangi orang pakai jubah, pakai serban di kepala, imamah, pakai syal, orangnya putih, nyala lagi. Dalam mimpi tadi orangnya ngomong, sebentar lagi kan masuk Ramadan, kamu gak wajib puasa, saya yang nanggung. Bangun subuh dia ngomong sama istrinya, puasa ini saya nggak puasa. Semalam saya didatangi seorang syekh. Kenapa? Syekhnya ngomong Ramadan ini gak usah puasa. Ini berarti mimpi yang gak boleh diikuti. Walaupun yang datang itu penampilannya penampilan ulama. Kenapa? Jangankan tidur kita, melek aja kita hatinya kadang gelambiar. Melek aja kadang hatinya kita gelambiar. Kecuali kalau ada seseorang mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu benar. Kalau ada orang mimpi Nabi Muhammad itu benar. Mimpi Nabi Muhammad itu bagaimana? Dalam mimpinya ada yang ngenalin, itu Nabi Muhammad. Atau dalam mimpinya langsung seperti orang yang kenal. Langsung seperti orang yang kenal. Itu berarti benar-benar mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun pernah ada seseorang bertanya sama seorang ulama, ya Syekh, saya ini ngimpi Nabi, tapi Nabinya maaf, hitam tua. Padahal kan Nabi putih, ganteng, nggak pernah kelihatan rapuh. Walaupun di usianya yang lanjut, tetap Nabi tampannya sempurna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Lah ini ada orang ngimpi Nabi, nabinya kelihatan tua hitam. Berarti Nabi apa bukan? Apa jawabannya sang syekh tadi? Itu benar Nabi. Tapi itu jelmaan dari amalmu yang rapuh. Karena amalnya rapuh, jadi ngimpi nabinya juga kelihatan tua seperti itu. Tetap itu benar kalau ngimpi Nabi. Tapi kalau ngimpi selain Nabi, kita ini ngimpi selain Nabi SAW, lihat dulu ngimpinya. Kalau ngimpinya nyuruh yang baik-baik, berarti itu mimpi benar. Ngimpi malam-malam didatangi ulama, terus ulamanya dalam ngimpi ngomong, mulai besok perbanyak sholawat. Bener ini berarti ngimpinya. Tapi kalau ngimpinya mulai besok gak usah sholat subuh, surga kamu saya jamin, jangan diikuti ini. Jangankan kita, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah suatu ketika beliau didatangi cahaya yang sangat terang benderang. Cahaya tadi mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir, innani ana rabbuk. Wahai Abdul Qadir, sesungguhnya aku ini Tuhanmu. Cahaya tadi ngomong sesungguhnya aku ini Tuhanmu. Cahaya tadi nggak mengatakan aku Allah, enggak. Cahaya tadi mengatakan sesungguhnya aku Tuhanmu. Qad ahlaltu laka jami'al muharramat. Mulai sekarang wahai Abdul Qadir Jailani, kata cahaya tadi, mulai sekarang telah aku halalkan untukmu semuanya yang haram. Yang haram-haram jadi halal untuk Syekh Abdul Qadir Jailani menurut cahaya tersebut. Seandainya kita yang didatangi cahaya, terus cahayanya ngomong yang haram-haram jadi halal, kira-kira seneng apa enggak? Wah, bebas saya ini. Cahaya yang datang, cahayanya ngaku Allah, ngaku Tuhan. Syekh Abdul Qadir Jailani dapat kabar seperti itu dari cahaya tersebut. Apa responnya? Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, ikhsa ya la'in, wahai makhluk yang terlaknat, pergi kamu dari sini. Cahaya ngaku Rob, ngaku Tuhan, dikatakan makhluk yang terlaknat sama Syekh Abdul Qadir Jailani, diusir lagi. Nah, ketika Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan pergi kamu wahai makhluk yang terlaknat, seketika itu cahaya tersebut berubah menjadi kepulan asap yang hitam. Kemudian cahaya tadi mengatakan sama Syekh Abdul Qadir Jailani, dari mana engkau ini tahu kalau aku ini setan? Dari mana engkau tahu kalau aku setan? Ternyata cahaya tadi jelmaan dari setan. Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani? Aku tahu kalau kamu setan dari kata-katamu yang mengatakan bahwa yang halal sekarang jadi haram. Gak ada itu yang halal halal, yang haram tetap haram. Jangankan untuk manusia biasa, untuk Nabi SAW pun yang halal halal, yang haram haram. Cahaya tadi mengatakan qad najauta minni bi'ilmik ya Abdul Qadir. Engkau wahai Abdul Qadir Jailani, kata setan tadi, telah selamat dari godaanku karena ilmumu. Makanya kita ini wirid bagus, tapi ilmu lebih penting. Jangan wirid tanpa ilmu. Nah, kalau wirid tanpa ilmu bahaya. Didatangi cahaya tadi dianggapnya hasil wiridnya. Oh, saya didatangi wirid, usul saya udah ini. Dan nyampe makam hakikat ini, nggak perlu sholat lagi. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani beliau pencetus thariqah qadiriyah, tapi ilmunya luar biasa. Jadi bukan hanya wiridnya, tapi juga ilmu. Thariqah ini penting, tapi syariat sebagai pondasi harus kuat. Syariat sebagai pondasi harus kuat. Nah, tadi setan mengatakan engkau selamat dari aku wahai Abdul Qadir dengan ilmumu, bukan hanya dengan wiridnya. Wirid juga menjaga kita, tapi ilmu juga sangat menjaga kita dunia akhirat. Makanya Imam Syafi'i mengatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang pengen sukses di dunianya, maka dia harus punya ilmu. Pengen selamat di dunia, punya ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang pengen akhirat, ya pakainya ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Pengen senang dunia akhirat, ya ilmu jalannya. Ngaji, dekat sama ulama, belajar. Nah,
Semakin tambah ilmunya, semakin diamalkan, semakin tahu mana yang baik, mana yang enggak baik, kemudian meningkat. Semakin tahu mana yang lebih baik dan mana yang hanya baik. Akhirnya semakin dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi SAW itu beda. Beliau walaupun ngimpi sama hukumnya seperti tidak ngimpi, karena hatinya selalu sadar. Hatinya selalu sadar. Faqalu inna li sahibikum hadza mathalan fadribu lahu mathalan. Kemudian para sahabat mengatakan, sesungguhnya buat Nabi SAW ini ada perumpamaan. Fadribu lahu mathalan, maka bikinlah perumpamaan untuk Nabi. Seandainya Nabi bisa diperumpamakan, itu seperti apa perumpamaannya Nabi SAW? Faqalu mathaluhu kamathali rajulin. Perumpamaannya Nabi itu seperti seseorang bana daron, yang bangun rumah. Wa ja'ala fiha ma'dabatan. Kemudian orang yang bangun rumah tadi menjadikan di dalam rumah tersebut ma'dabatan, jamuan makanan. Wa ba'atha da'iyan. Kemudian setelah orang tadi bangun rumah, kemudian mempersiapkan jamuan makan tersebut, ba'atha da'iyan, dia mengutus orang yang bikin pengumuman. Mengutus orang suruh menyebarkan pengumuman. Pengumuman apa? Pengumuman ngundang orang suruh masuk rumah yang ada makanannya itu. Pengumuman ngundang orang masuk rumah yang ada jamuan makanannya itu. Faman ajaba da'iya, maka barang siapa yang memenuhi panggilan tersebut, dakhala dara, akan masuk rumah itu. Wa akala minal ma'dabah, dan dia akan makan dari jamuan tersebut. Wa man lam yujibid da'iyah, dan orang yang enggak menjawab panggilan tersebut, lam yadkhulid dar, tidak mau masuk rumah. Wa lam yakul minal ma'dabah, maka dia pun tidak makan dari jamuan itu. Ada orang bangun rumah, kemudian setelah rumahnya jadi, dia siapkan makanan di dalamnya. Setelah jamuan makanannya siap, dia utus orang pengumuman, ayo masuk rumah, ada makanan. Yang nurut ikut masuk rumah, makan di situ. Yang nggak nurut, nggak mau masuk rumah, nggak mau makan. Yang untung yang mau masuk rumah yang makan, atau yang nggak mau masuk rumah yang nggak mau makan? Yang untung ya yang masuk rumah, yang dapat makanan. Apalagi udah selesai pemilihannya, kan berarti makanan yang ikhlas ini. Ini contoh, contoh. Faqalu awwiluha lahu yufaqqihuha ayyufahimuha. Nah, ini maksudnya apa? Perumpamaan seperti itu coba ditafsiri, coba diberi pemahaman. Faqala ba'duhum innahu na'imun wa qala ba'duhum innal 'aina na'imatun. Faqalu faddaru al-jannah. Nah, yang dimaksud tadi, rumah tersebut adalah al-jannah, surga. Rumah tersebut itu surga. Wada'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan yang manggil-manggil orang untuk masuk rumah tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ata'a Muhammadan faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Nabi Muhammad, berarti dia sudah taat kepada Allah. Wa man asa Muhammadan faqad asallah, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Nabi Muhammad, enggak mau menerima ajakan Nabi Muhammad, berarti dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Nabi Muhammad itu manggil kita, ayo masuk surga. Di surga itu macam-macam kenikmatan. Kalau kita mau nerima panggilannya Nabi Muhammad, ya surga kita dapetin. Nah orang yang nggak mau, ya berarti dia nggak mau masuk surga. Yang mau masuk surga, dia akan dapat kenikmatan di surga. Yang nggak mau masuk surga, yang nggak dapat kenikmatan dari surga. Bahkan sebaliknya, na'udzubillah, dapatnya siksaan di neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nurut pada Nabi Muhammad SAW. Wa fi Sunanid Darimi, dan di dalam kitab Sunan Ad-Darimi dijelaskan, utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi. Faqila lahu, kemudian yang datangi tadi ngomong sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, litanam ainuk wal tasma udhunuk wal ya'kil qalbuk. Tidur mata engkau wahai Nabi Muhammad, wal tasma udhunuk, dan tetap mendengarkan telingamu, wal ya'kil qalbuk, dan tetap sadar hatimu. Jadi Nabi Muhammad tidur, telinganya tetap dengar, hatinya juga tetap sadar. Seandainya kita mau tidur, ininya dengar macam-macam, bisa tidur apa enggak? Nah, ini diantara kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi SAW. Nabi itu kelihatan merem, telinganya tetap dengar, hatinya tetap sadar, tapi nggak capek, fresh. Kan luar biasa. Makanya kalau ada orang ngomong Nabi Muhammad manusia biasa, tanya orangnya itu, kamu kalau tidur dengar macam-macam apa enggak? Kalau dengar macam-macam nggak bisa tidur. Ya beda berarti dengan Nabi SAW. Nabi matanya tidur, telinganya tetap dengar, hatinya tetap sadar, tapi nggak sakit, tetap sehat, tetap tidurnya menyegarkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Qala fanamat ainayya, maka Nabi SAW bersabda, setelah saya didatangi itu tadi, fanamat ainayya, mataku tidur, wasami'at udhunayya, dan kedua telingaku tetap dengar, wa aqala qalbi, dan hatiku tetap sadar. Nah, matanya tidur, telinganya dengar, hatinya tetap sadar. Fakilali, kemudian dikatakan kepadaku, kata Nabi Muhammad, Sayyidun Banadaron, engkau ini seperti seorang tuan yang bangun rumah. Fasona'a ma'dabatan, kemudian tuan tadi membikin jamuan makan. Wa arsala da'iyan, kemudian sang tuan tadi mengutus orang untuk pengumuman. Faman ajabat da'iya, maka barang siapa yang memenuhi pengumuman tersebut, dakhalat dara, dia mau masuk rumah. Wa akala minal ma'dabah, dan Sayyidun Banadaron, ada seorang tuan yang bangun rumah. Fasona'a ma'dabatan, kemudian sang tuan tadi menyiapkan jamuan makan. Wa arsala da'iyan, kemudian sang tuan tadi mengirim utusan. Faman ajabat da'iya, maka barang siapa yang menjawab sang utusan tadi, dakhalat dar, dia bisa masuk rumah. Wa akala minal ma'dabah, yang menerima, yang menjawab utusan tadi, di samping masuk rumah bisa makan dari jamuan tersebut. Wa radhiya anhu sayyid, dan sayyidnya, tuannya ridho sama orang tersebut. Wa man lam yujibid da'iya, dan barang siapa yang tidak mau menjawab sang utusan tadi, lam yadkhilid dar, enggak bisa masuk rumah. Wa lam yat'am minal ma'dabah, enggak bisa makan dari jamuan tadi. Wa sakhata alaihi sayyid, dan tuannya akan murka atasnya. Faqala fallahu as-sayyid, maka dikatakan, maka Nabi bersabda, yang dimaksud tuan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa Muhammadun ad-da'i, dan Nabi Muhammad adalah yang manggil-manggil orang. Wadar, dan yang dimaksud rumah adalah Islam, al-Islam.
Wal ma'dabah, dan jamuan tadi adalah surga. Jadi Allah menciptakan surga. Kemudian Allah ngutus Nabi SAW, suruh masuk rumah. Yang mau masuk rumah bisa masuk surga. Nah, yang dimaksud rumah di sini, rumah yang dibawa oleh Nabi adalah agama Islam. Jamuannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita masuk rumah yang dibawa oleh Nabi, yaitu agama Islam. Makanya dalam hadis Nabi SAW sudah mengumpamakan Islam ini seperti bangunan. Dalam hadis mana Nabi bersabda, bunyal islamu ala khamsin, dibangun Islam ini atas 5 pondasi. Berarti Islam ini memang sudah diibaratkan seperti bangunan. Yang masuk bangunan yang dibawa oleh Nabi tadi akan dapat jamuan. Jamuannya yang paling utama adalah surga Allah Subhanahu dan keridhaan Allah. Kalau masuk surga berarti dapat ridhonya Allah. Ternyata Nabi sudah membawa bangunan rumah tadi dan manggil-manggil manusia, ada yang nggak mau masuk. Kalau nggak mau masuk ya berarti dia nggak dapat surga. Kalau nggak dapat surga ya nggak dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rumah yang dibawa Nabi SAW, sorga aja jadi jamuannya di dalam sorga yang begitu mewah, apalagi cuman kebahagiaan dunia. Makanya kalau kita pengen bahagia dunia akhirat, kita pengen senang dunia akhirat, kita pengen pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita pengen senang semuanya dunia akhirat, ajak mereka untuk masuk ke bangunannya Nabi. Apa itu bangunannya Nabi? Sekali lagi, agama masuk ke agama Islam secara kafah, secara sempurna. Pelajari ilmu-ilmunya, pelajari tata cara wudhunya, pelajari tata cara sholatnya. Sebentar lagi puasa, pelajari ilmu-ilmunya puasa, pelajari ilmu-ilmunya zakat, sehingga kita benar-benar masuk Islam dengan ilmu, bukan asal-asalan. Nah, kalau kita sudah masuk Islamnya dengan ilmu, perbaiki hati kita, bersihkan hati kita. Dengan apa? Ilmu tasawuf, ngaji. Bagaimana biar kita nggak sombong, bagaimana biar kita nggak hasud, bagaimana biar kita ridho dengan ketentuan Allah. Semuanya sudah disiapkan ilmunya oleh Nabi SAW dan sudah dikemas oleh para ulama dalam kitab-kitabnya dan disampaikan oleh para kiai sekarang dalam majelis-majelisnya. Ngaji. Kalau kita ngaji ini dalam rangka lagi mendekat ke rumahnya Nabi sampai bisa masuk secara sempurna. Nah, mudah-mudahan iman Islam kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita mau ngaji. Setelah ngaji kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan agar kita ini selamat dunia akhirat. Makanya saking cintanya Nabi SAW kepada umatnya, Nabi nggak mau istilahnya, kalau bahasanya orang tua, nyepatani. Nabi itu selalu lembut bahasanya, Nabi selalu indah. Dalam hadis Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Nabi, semua umatku masuk surga. Karena memang Nabi misinya itu menyelamatkan umat dunia akhirat. Semua umatku masuk surga, kata Nabi. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Kecuali yang enggak mau. Para sahabat bertanya kepada Nabi, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Yang enggak mau siapa ya Rasulullah? Karena semua manusia kalau ditanya pasti pengennya masuk. Maaf, seandainya sekarang ada pemabok, mabok, judi, zina, udah langganan, ditanya, kamu pengen masuk neraka apa pengen masuk surga? Jawabannya kira-kira apa? Pasti jawabannya, ya saya pengen masuk surga. Mudah-mudahan kita yang sholat yang gelambiar ini bisa masuk surga. Nah, kita yang sholat pikiran kemana-mana, salam ada yang tanya, pengen surga apa pengen neraka? Jawabannya apa? Surga. Tadi sholat nyambung apa enggak? Enggak nyambung. Sholat aja enggak nyambung, saya yang punya surga tapi kita pengen surga. Yes, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya
Kita harus sering-sering minta sama Allah agar Allah memperlakukan kita dengan kemurahannya, jangan dengan keadilannya, tapi dengan kemurahannya. Karena kalau Allah memperlakukan kita dengan keadilannya, nggak tahu jadi apa kita. Tapi kalau Allah memperlakukan kita dengan kemurahannya, dengan kasih sayangnya, ya selamat kita insya Allah dunia akhirat. Minta sama Allah, minta rahmat, minta fadl karunia, minta kemurahan, biar kita selamat. Nah, Nabi SAW bersabda, semua umatku masuk surga kecuali yang nggak mau. Para sahabat tanya, siapa yang nggak mau ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah, kata Nabi. Yang nurut sama aku, ya masuk surga. Wa man asoni fakot apa? Yang nggak nurut berarti nggak mau masuk surga. Simpel. Nurut surga, nggak nurut berarti nggak mau masuk surga. Sekarang kita bisa protes mungkin. Wah, kalau saya nggak ambil duit dari bank, saya nggak maju. Nah, kalau tanya ambil seperti itu ada ribanya, itu nurut apa enggak sama Nabi? Nah, kita jawab sendiri. Wah, kalau sekarang saya nggak pakai handphone, lumrah orang maksiat sekarang lihat yang macem-macem. Ya kayak gitu nurut apa enggak sama Nabi? Kita tanya sama hati kita sendiri sebelum nuduh orang lain. Nabi cuman pilihannya dua, nurut surga, nggak nurut berarti nggak mau masuk surga. Tapi nggak ada kata-kata terlambat. Mulai sekarang kita janji mau nurut sama Nabi, itu aja. Dan kita rubah hidup kita sedikit-sedikit. Selamat insya Allah dunia akhirat. Karena maaf, nggak bisa kita tawar-menawar dengan Allah, itu nggak bisa. Pengen selamat ya jalannya Nabi. Nggak mau ikut Nabi ya berarti nggak pengen selamat dunia akhirat. Na'udzubillah. Nah, kita pilih mau ikut mana kita. Dan syariatnya Nabi ini sudah sangat dipermudah oleh Allah. Makanya sahabat Ali mengatakan, saya heran kalau ada umatnya Nabi nggak selamat dunia akhirat, itu saya heran. Karena umatnya Nabi ini untuk selamat dunia akhirat sudah sangat dipermudah oleh Allah. Gampang sekali, sholat yang asalnya 50 jadi 5, dan pahalanya sama seperti 50. Umatnya Nabi niat pengen ngelakuin yang baik, langsung ada pahalanya. Tapi kalau niat maksiat, nggak langsung ditulis dosa sampai benar-benar ngelakuin maksiat. Umatnya Nabi kalau berbuat dosa ditutup dosanya oleh Allah. Kalau dia taubat langsung dihapus dosanya. Umat-umat dahulu ngelakuin dosa, rumahnya langsung ada tulisannya. Ghibah ada tulisannya, bohong ada tulisannya. Yang perempuan, yang laki-laki ngelihat perempuan bukan istrinya, ada tulisannya. Yang laki-laki ngelihat perempuan, yang perempuan lihat suami yang bukan, lihat laki-laki yang bukan suaminya dengan syahwat, ada tulisannya. Yang nyuri ada tulisannya, yang nipu ada tulisannya. Seandainya tulisan itu masih ada, rumah kita kira-kira penuh apa enggak sekarang? Oh, penuh macam-macam. Ghibah, bohong. Dan itu tulisan bisa dilihat oleh semua orang yang lewat depan rumah yang ada tulisannya. Nah, itu ditutup oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad. Bahkan dosa pun ditutupi. Kalau kita ngelihat orang lagi ngelakuin dosa pun, kita sama Allah suruh nutupi. Kalau dulu diumbar, kalau sekarang malah ditutup. Kemudian orangnya taubat yang ngelakuin dosa, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perbanyak istighfar, perbanyak taubat, biar kita selamat dunia akhirat. Nah, dekatkan hati kita dengan Nabi SAW, perbanyak istighfar. Ingat, kita setiap mau tidur, bangun tidur, ingat ya Allah, kalau pengen selamat, pengen senang, pengen mulia, jalannya satu, nurut Nabi SAW. Ini jamuan yang dibawa Nabi, ini rumah yang dibawa Nabi. Allah sudah mempersiapkan semuanya. Kita dipanggil oleh Nabi untuk selamat dunia akhirat. Jadi sekali lagi, kalau kita mau sholat, ingat, Nabi manggil kita sholat tujuannya untuk kebahagiaan kita dunia akhirat. Jadi kita nggak berat sholatnya. Nabi merintahkan kita puasa, tujuan kita selamat dunia akhirat. Jadi kita nggak berat puasanya. Nabi nyuruh meminta kita, Nabi minta kita sholawat karena dengan sholawat kita selamat dunia akhirat. Nabi nyuruh kita ngaji karena dengan ilmu kita selamat dunia. Intinya semuanya ajaran Nabi itu kasih sayang untuk kita.
kita ingat itu. Jadi kita nggak berat. Mulai mau males sholat, ya Allah. Kalau pengen selamat dunia akhirat ya sholat ini. Mulai mau males puasa, ya Allah. Kalau pengen selamat dunia akhirat ya puasa ini jalannya. Mulai mau males zikir, ya Allah. Kalau pengen selamat dunia akhirat ya zikir ini jalannya. Mulai mau males ngaji, ya Allah. Kalau pengen selamat dunia akhirat yang ini ngaji jalannya. Karena ini jamuan yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan jamuan itu sehingga kita selamat dunia akhirat. Ala hadhi niyat wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma la rahya bihi wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin. Thumma la rahya alihi wa sahbihi wa azwajihi. Thumma la rulu syuhud usalihin wal mudarrisin wal amilin. Thumma la rahya walidina walidikum wa ammatina wa ammatikum wa ammatil muslimina amma husunun Muhammadin sayyidul busiri.